Inti ajaran dari Buddha mengajarkan cinta kasih, walas kasih, kebenaran, keburukan, hukum karma, melindungi semua makhluk hidup di alam semesta. Mengenali hukum karma, tunimau lahir. Ajaran Tao, belajar memahami dan mencontohi sifat alam semesta. Suyan Fazer, yin yang dalam keseimbangan tingkah laku. Tao de. Melindungi alam semesta, teksing, kecerdasan berpikir, jihui, hukum karma, ingguo, tata kehidupan alam semesta, hijau de zhenli,生命的象. Ajaran Konghucu mengajarkan cara berbakti, budi pekerti, tao teksing, hati nurani, ping liang sing, kewajiban dan tanggung jawab, sing, moralitas, taute, kepedulian sosial, homo xiangcu. Dengan adanya monumen Tridharma Bersatu San Jiao Jiu Liu di depan gedung pencerahan Dharma di Viera Solim yang telah berumur 1300 tahun yang lalu, tergambar Buddha di tengah-tengah, kiri kanannya itu Lao Tzu dan Konghucu. Di atasnya itu tertulis San Jiao Jiu Liu, Tridharma Bersatu. Pada 150 tahun yang lalu, sebagian negeri Tiongkok dikuasai oleh sekutu barat, Pak Ko Lian Jun, saat perang Candu. Kaum penjajah dengan memaksa budaya barat masuk ke Tiongkok. Budaya leluhur Tiongkok terancam dan mundur, hampir hilang. Sehingga yang berkembang di masyarakat saat itu, budaya Tiongkok tidak lagi Tiongkok, budaya barat tidak lagi barat. Mengakibatkan tatanan kehidupan di masyarakat Tiongkok menjadi kacau balau. Timur tidak timur, barat tidak barat, campur aduk. Semangat untuk membangun negara menjadi lemah dan mundur. Bencana alam selalu timbul. Kita rasakan dalam masyarakat kita disebut budaya Tiongkok, tidak Tiongkok, ke barat-baratan juga tidak barat. Karena penjajahan yang memasukkan barat dan timur mencampur aduk. Sekarang kita lihat di masyarakat, budaya mana anak muda yang contohi, itu yang membuat kemunduran dan masa depan umat kita akan berantakan. Patut kita syukuri, dalam waktu 30 tahun belakangan ini, orang barat sudah memulai mempelajari ajaran leluhur Tiongkok. Orang barat sudah mulai pada konferensi NGO, ada satu guru besar dari Inggris menyampaikan bahwa memasuki abad ke-21 kita harus kembali belajar ajaran Tridharma yang universal, yang penuh kedamaian. Dalam 30 tahun terakhir ini mereka sudah coba mempelajari kembali. Karena persaingan, pertentangan calon hebat sampai perang saudara pun tidak selesai-selesai. Karena ajaran agama lain itu taunya perang terus. Kita sini damai. Hasil kajian sudah banyak terserap. Hasil kajian dan penemuan kalangan ilmuwan menemukan di dalam ajaran Buddha Mahayana Tasen sudah banyak terserap ajaran Konghucu dan ajaran Tao. Jadi ajaran Mahayana atau ajaran Buddha di Tiongkok sudah banyak terserap ajaran Konghucu dan Tao. Tridharma pantas dikembangkan pada abad ke-21.
yang bakal membawakan kedamaian dunia abadi. 社会和谐，国家安宁，世界和平。Yang kita rasakan dalam perkembangan masa kini, permasalahan dilematis sosial budaya kita dalam kondisi bangsa yang tidak beraturan letaknya. Anak-anak terlanjur dimanjakan, tidak mandiri, tergantung pembantu, sering kasar kepada orang tua. Pengaruh elektronik dengan otomatis membuat mereka merasa dunia berada di dalam genggaman remote di tangan mereka. Remaja kita seakan-akan tidak punya daya, tunduk tersungkur di bawah jeratan minuman memabukkan, obat-obatan terlarang, dan tontonan menjijikkan. Perkelahian antar pelajar, antar geng, antar kampung sudah menjadi penyakit masyarakat. Tata krama, sopan santun, basa-basi, ramah tamah seakan menjadi ajaran langit, tidak lagi membumi. Karena pengaruh elektronik. Korupsi, kolusi, pelanggaran HAM, perampasan hak orang lain, dan lain-lain sudah menjadi kejadian sehari-hari. Orang tidak risih lagi melihat, mendengar, dan membacanya. Udah bosan itu kejadian sehari-hari, udah memang kondisi begitu. Akankah kita membiarkan ini semakin terpuruk? Ini masalah kita. Masalah di rumah sendiri terasa anak-anak kita, bagaimana mereka ini bersikap. Ataukah perlu kita satukan gerak langkah, kita bangkitkan semua potensi dan kita sehatkan bangsa ini menjadi bangsa berkepribadian, bermoral, dan bermartabat. Semoga orang tua tetap mengharapkan kita, anak kita, masa depan kita akan membaik, tidak terpuruk. Ini pertanyaan yang mendasar dan dilematis. Bagaimana memulainya? Mau menyelesaikan semua masalah pelik secara bersamaan itu tidak mungkin. Harus kita memilih dan mengatur skala prioritas mana yang mendahului. Kita harus mulai dari bawah, dari fondasi yang sangat mendasar, dari anak-anak mulai kita membentuk karakter dari si anak. Langkah-langkah yang ditempuh, memilih dan mengatur skala prioritas. Mana yang duluan dimulai? Mulai dari yang paling dasar, yang paling bawah. Tidak pada lompat-lompat. Nanti anda apa itu? Malah jadi bumerang. Harus memulainya dari bawah, dari fondasi yang sangat mendasar. Harus mengembangkan SDM pada tahap dini, pada usia awal yang masih suci dan mudah dibentuk. Anak-anak lebih mudah dibentuk. Kalau dia sudah dewasa, sulit membangkangnya mulai. Generasi ini harus ditanamkan dari nilai luhur yang masuk akal, mudah dicerna, dan dapat dilaksanakan. Jadi orang tua harus memberikan contoh. Tingkah laku orang tua itu harus memberikan contoh. Misalnya kita makan sama tiga generasi, ada suami istri, ada bapak mama, ada anak-anak. Zaman sekarang jadi ibu sering menyayangi si anak. Masakan yang enak diberikan dulu kepada anak-anaknya. Neneknya sebagai mamanya, jadi nenek si anak ini juga sayang sama cucu. Berikan juga ngambil makanan yang enak diberikan cucunya. Cucunya merasa saya ini hebat, semua yang tua ini menyayangi saya, semua kasihkan kepada saya. Mereka ini memberikan pelajaran terbalik. Kalau si anak sudah berkeluarga, sudah punya anak,
dia tetap belajar sama orang tuanya, memberikan makan yang enak kepada anaknya. Dia lupa dengan mama papa. Karena mereka belajar dari kalian yang memberikan contoh yang terbalik. Coba waktu mamanya kasih yang makanan enak kepada bapaknya dan mamanya, kakek nenek dari si anak, dia kan juga ikut. Oh, ini harus saya hargai mama dan papa. Itu baru benar. Sekarang ini dimanjakan. Juga mengajarin anak. Saya sering ngomong, ngajarin anak pakai uang duluan, baru mengajarin dia itu mencari uang. Loh, kok kebalik begini? Enggak, saya bilang sekarang ini zaman sekarang mama kalau belanja bawa kartu kartu itu sekali cut terang, oh banyak duit. Wah, si anak ini banyak uang masa saya. Jadi dia manja. Dilihat ada boneka atau ala elektronik, oh dia nangis, manja maunya, dipaksakan beli. Kalau enggak ya waktu duduk di lantai, merasa malu, orang tuanya belikan. Bawa pulang rumah 2-3 hari sudah jadi sampah. Satu kamarnya penuh dengan sampah, dengan boneka-boneka yang ditinggalkan. Seharusnya jadi orang tua jelaskan kepada anak, uang ini disimpan di bank. Kalau di bank tidak ada uang, kartunya sampai hancur pun tidak akan keluar duit. Jerih payah orang tua mencari duit untuk disimpan ke bank untuk memudahkan kita belanja. Uang ini fungsinya untuk apa? Harus dijelaskan kepada anak-anak. Kita 3 kali makan sehari agar bisa makan yang lebih enak, berpakaian yang lebih bagus, lebih sopan. Anda waktu kecil mau sekolah, uang sekolah, lalu sakit di rumah sakit, siapa yang bantu kalau nggak punya duit? Nggak ada yang mau bantu orang sakit. Sampai Anda mau sekolah, lalu mau usaha, semua memakai uang itu. Setelah anak itu memahami, oh ini bukan maunya saya. Akhirnya kalau dia sudah memiliki usaha, dia tidak gampang dibohongi orang, ya kan? Itu belajar untuk memberikan pemahaman tentang pemakaian uang yang benar, baru dia bisa menghemat kepada pengeluaran yang lebih bermanfaat. Jadi tingkah laku orang tua harus memberikan contoh teladan. Misalnya orang tuanya suka mabuk-mabuk, lalu anaknya nonton TV disuruh belajar, ya dia sendiri sudah nggak betul. Anaknya waktu tinggalkan TV masuk ke kamar mau belajar, kira-kira dia senang nggak? Dia tetap nggak senang. Kalau dia sudah dewasa dia suka bantah, karena kita tidak bisa memberikan pendidikan yang betul. Coba diingatkan, ini waktu belajar PR, selesaikan dulu baru nonton. Kasih penjelasan yang benar supaya anak bisa memahami, supaya tidak merasa saya disiksa. Ini yang membuat anak-anak suka membantah pada dewasa ini, karena penyampaian pendidikan yang tidak tepat. Kalau di rumah kita orang tua tidak memberikan pendidikan kepada anak, ya kan? Yang terjadi saat ini sering nyalakan sekolah, nyalakan lingkungan masyarakat, yang membuat anaknya rusak. Padahal tugas orang tua mendidik anak di rumah tangga, ya, menjadi membentuk karakter supaya anak menyayangi keluarganya, menjaga nama baik orang tuanya. Itu harus ditanamkan supaya anak di rumah bisa merasakan keluarganya ini milik mereka bersama, untuk menjaga supaya tidak berani di luar bikin ulah yang aneh-aneh. Pembinaan budi pekerti harus diutamakan pembentukan perilaku luhur dan etika baik terlebih dahulu dari anak
dari orang tua pada usia dini baru mempelajari ilmu pengetahuan lain di sekolah. Jadi si anak harus diberikan pendidikan di rumah tangga dulu waktu usia masih kecil. Ya kan? Kalau tata kerama, sopan santun, budi pekerti tidak ditanamkan kepada sang anak, di sekolah dia sudah pintar, dia akan memanfaatkan ilmu pengetahuannya untuk membuat kesalahan. Karena akarnya tidak tegak lurus. Budi pekerti sejak usia dini harus ditanamkan orang tuanya supaya dia itu berbudi luhur. Kalau kesibukan orang tuanya pagi sudah suami istri sudah bekerja di luar, anak dititipkan kepada pembantu. Kira-kira kalau sudah dewasa itu dia taat enggak? Dia belajar ilmu di sekolah, di perguruan tinggi, akalnya sudah pintar, sudah cerdas, tapi budi pekertinya kurang, dia akan melakukan kejahatan-kejahatan yang menjadi beban masyarakat. Barang tiruan dari mana? Obat-obatan terlarang dari mana? Semua orang pintar yang buat. Karena akarnya dia tidak ada lagi mendapatkan pendidikan budi pekerti bahwa ini tidak boleh, ini tidak ada tauter. Dia tidak ada. Justru mencari ilmu akan jadi bumerang, membuat nama baik rumah tangganya itu hancur. Tujuan pendidikan untuk membentuk manusia seutuhnya sehat jasmani dan rohani menjadi andalan keluarga dan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau di kepribadiannya sudah tertanam, dengan otomatis dia punya rasa pengabdian, peduli sama masyarakat, peduli dengan bangsa dan negara. Kalau itu tidak, dia cuek saja. Oh, itu urusan negara, itu urusan orang tua, saya suka-suka. Jadi pergaulannya akan menjebak jadi orang yang tidak pegang. Kepedulian pendidikan budi pekerti dan moralitas menjadi standar yang harus diterapkan orang tua kepada anak pada usia dini. Maksud dan tujuan belajar budi pekerti bagi anak-anak. Walaupun leluhur kita sudah lama tiada, peringatilah mereka dengan tulus sebagai gugur untuk memperingati leluhur kita sebagai tanda xiaoxing, berbakti. Karena waktu hidup orang tuanya banyak berbuat baik untuk dia, sampai meninggal pun harus ingat jasa, ya kan, supaya dihormati, dihargai. Walau anak cucu kita malas belajar, kita tetap harus dengan sabar mendidik mereka menjalani kehidupan beretika dan budi pekerti. Harus pelan-pelan. Kadang-kadang anak sudah di luar sudah terpengaruh oleh teman-temannya, dia itu malas untuk memperoleh pendidikan orang tua. Dan orang tua pun kesibukan, tidak punya waktu untuk membina anaknya. Ini yang membuat kehidupan si anak itu ke depannya itu sengsara. Menghapus pendidikan budi pekerti adalah sumber kemerosotan moral yang menyebabkan kekacauan dewasa ini. Kalau orang tua tidak bertanggung jawab, guru tidak bertanggung jawab, anak tidak diberikan pendidikan moralitas yang betul, ya itulah kacauan dewasa ini. Maunya ego, maunya mendahului. Ambil contoh aja, berlalu lintas, tak sabar, maunya cepat sendiri, akhirnya sembrau, tabrakan, dan lain-lain. Kerakusan, kemarahan, kebodohan, dan kesombongan adalah 4
racun yang dapat menodai hati nurani manusia yang tadi saya sebutkan, tan chen qi man yi. Maka untuk mencapai ketenangan lahir batin harus bebaskan diri dari keempat racun di atas. Manusia sejati harus menyelesaikan masalah dari akar. Bila akar masalah dapat diatasi, kedamaian universal akan cepat terwujud. Lanjut. Lanjut Pancabudi. Pancabudi atau 5 kebajikan, wucang. Di dalam ajaran Tridharma selalu diingatkan tentang Pancabudi atau 5 kebajikan yang dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang akan membawakan keharmonisan yang dikehendaki oleh semua orang. Kelima kebajikan tersebut antara lain kebajikan yen, yang dimaksud walas asih, mengasihi sesama. Pada saat memikirkan diri sendiri juga memikirkan orang lain. Saat memikirkan orang lain juga memikirkan diri sendiri. Orang bijak selalu mengasihi, tak mungkin akan mencederai orang lain. Kalau orang bijak selalu mengasihi. Yen ai kepada orang bijak yang selalu mengasihi. Etika kehidupan li ini sangat penting dalam pergaulan, di mana kita berhubungan dengan lingkungan luar, berhubungan dengan orang, dengan urusan maupun dengan benda, harus ada batasan, kewajaran, tak boleh kelewatan guna menjaga keharmonisan. Nah, kalau kita saling menghormati, kita tidak akan membodohi teman, meminta yang berlebihan. Nah, ya kan? Lalu sopan santun harus diutamakan. Misalnya kalau ketemu teman, kita bersapa, ni hao, sopan lah, sip banget. Jauh, jika sendiri merasa ini sangat dekat, itu salah satu sopan santun yang sederhana. Bagaimana dengan dalam pergaulan masyarakat, kalau tidak menjalankan kesopanan dulu, akan selalu timbul pertentangan. Tuili. Kebenaran. I. Saat menghadapi suatu urusan harus mempertimbangkan kewajaran, masuk di akal, dan bertanggung jawab sesuai aturan. He qing, he li, he fa. Jika dilaksanakan sesuai selera, kan qing yung shi, sangatlah beresiko dan membahayakan. 4. Rasional, kemampuan intelek untuk memahami, berpikir, dan membuat keputusan dengan cermat, tidak mengandalkan selera. Jihui, orang yang cerdas selalu mentaati prinsip peraturan, tidak karena teman lalu suka-suka kita. Itu yang membuat kesalahan dan kekecewaan belakang hari. 5. Kepercayaan, Xing Yu, berbicara yang dapat dipercaya. Perlakuan harus tepat janji. Shou Xing. Dulu masalah pinjam meminjam, hutang menghutang, selalu tepat janji dan tak perlu nota pinjaman. Saling percaya dan saling mengingatkan, karena memiliki rasa malu kalau tidak bayar. Jika Anda ada kebutuhan mendesak dan terapit,
sudah memperoleh pinjaman tak mampu bayar, dengan jujur dijelaskan tak masalah. Pinjamannya akan diikhlaskan. Jika sudah ada uang baru dibayar, itu nggak ada persoalan. Sekarang ini kepercayaan di masyarakat itu sudah luntur. Ambil contoh, suatu ketika ada rombongan mahasiswa masuk hutan mengadakan penelitian, ketemu satu rumah lama untuk istirahat. Dilihatnya dalam isi rumah itu ada buku-buku lama, buku-buku yang sudah ratusan tahun. Dia kepingin untuk meminjam. Orang yang Pak tua ini senang kan, masa modern masih banyak anak-anak yang masih mau pelajari buku-buku lama, dipinjamkan dengan catatan agar dirawat, dijaga, jangan sampai hilang, jangan sampai koyak, jangan dikotori. Si mahasiswa ini menjawab, kalau gitu saya berikan nota pinjaman. Pak tua ini nanya, tadi yang kau ucapkan itu bahasa manusia bukan? Ini kongin boy. Mengapa sekarang anak muda tidak bisa dipercaya? Buat apa nota pinjaman saya bawa? Buku yang bernilai, ya buku tua. Kalau hilang, kemana saya cari? Tidak ada penggantinya. Jadi zaman sekarang ini apa-apa tuh nota pinjaman, nota bukti. Sekarang kehilangan kepercayaan. Nah, mengapa bisa demikian? Karena tidak belajar di Zikui budi pekerti. Sikap demikian, keharmonisan mampu bertahan ribuan tahun. Kalau ada kepercayaan itu bisa bertahan 1000 tahun. Kita saling pinjam meminjam. Sekarang kalau kita buka usaha, ada tetangga utang, kita utang karena tetangga dia sudah terima gaji, sudah dapat uang, dia nggak mau bayar, lalu belanja ke tetangga ke warung lain. Celakanya itu kita kehilangan satu teman. Pinjam meminjam juga, dia ada uang tidak mau bayar, lalu kita kehilangan, nggak lihat dia lagi, nggak nampak lagi kemunculan dia. Kita hilang teman. Padahal niat baik. Nah, mereka ini yang tidak mendapat pendidikan moralitas. Andaikan setiap orang mampu mempertahankan pancabudi tersebut di atas pada setiap keluarga secara turun-temurun, akan membawakan batinnya yang sehat, keluarga yang bahagia, kehidupan masyarakat yang harmonis, dan kedamaian dunia abadi. Semua ini harus dimulai dari pendidikan keluarga. Pembinaan budi pekerti Teksing dari skala besar pergerakan harmonis di alam semesta ini dijadikan prinsip untuk manusia bermasyarakat berbangsa yang dinamakan budi pekerti. Hubungan manusia meskipun sangat majemuk, tapi tak luput dari 5 kategori besar, yaitu sebagai berikut. Hubungan suami istri. Suami mencari nafkah di luar, istri membina dalam keluarga dan mendidik anak. Yang tadi saya sebutkan itu, kalau suami istri merasa nani pinter, laki perempuan sudah
kesamaan gender, sama-sama nggak mau kalah, berlomba-lomba cari nafkah di luar. Anak ditinggalkan, biar diasuh oleh mamanya atau neneknya atau pembantu rumah tangga. Seriuskah pembantu rumah tangga itu membina anak-anak? Kasih sayang anak sama orang tuanya tak dapat. Kalau dia sudah dewasa, setinggi badan mama bapaknya, dia sudah mulai memberontak, menantang. Yang timbul sekarang ini, anaknya tidak mau ditegur lagi. Saya bilang, waktu bayi kau kasih susu ASI enggak? Oh enggak, kasih bubuk susu merek-merek ini. Pantaslah dia jadi sapi. Salah siapa? Salah orang tua tidak mendidik anak. Tanggung jawab mamanya untuk mengasuh anak. Kalau coba kau kasih ASI, mamanya sedih, mamanya nangis, dia ikut terpengaruh. Dia juga ikut sedih, juga keluar air mata. Kalau dari kecil tidak didampingi orang tuanya, dia sudah biasa di luar, tidak lagi dekat dengan orang tuanya. Hubungan orang tua dengan anak, kalau anak tidak dididik dengan baik, adalah kesalahan orang tua. Jadi hubungan ini harus bapaknya yang berwibawa, bukan keras. Keras malah terpental, anaknya itu lari keluar rumah, tidak betah di rumah. Mama sampai bapaknya suka habis minum suka marah-marah. Ibu mengasihi. Kalau bapaknya menegur si anak, ibunya ini yang mengasihi, yang memberikan pemahaman. Mengapa bapakmu keras begini? Karena mau Anda baik. Anda sudah tidak betul. Hargai mamamu, bapakmu, karena menyayangi Anda. Itu harus dijelaskan. Salah yang terjadi kan tidak hanya bentak-bentak. Dia itu tidak betah di rumah. Kalau ya apalagi suami istri sering bertengkar, dia kan lari keluar. Hubungan atasan dan bawahan. Jadi pemimpin harus mengayomi bawahannya agar bawahannya bisa loyal dengan atasannya. Hubungan kakak beradik, senior dan junior ada urutan prioritas. Siapa kakak, abang kakak harus mengayomi, menasihati adik-adiknya. Demikian juga adik-adiknya itu juga harus menghargai, menghormati kakak abangnya. Keharmonisan ini akan ditanamkan di keluarga. Sekarang terjadi di masyarakat, ya, berantakan. Kakak beradik tidak serumah, pindah rumah, berebut harta. Tidak pernah komunikasi. Itu kejadian. Mengapa? Karena dari kecil tidak dibina dengan tijikui, budi pekerti. Xiao ti zhong xin. Ti kata dia nggak ngerti antara hubungan kakak beradik. Hubungan sesama teman, berpegang teguh janji, tidak munafik. Sama teman untuk tepati janji, pegang teguh janji, tidak munafik. Kalau seseorang berteman baik dengan orang baik, orang jahat tidak akan mendekati. Kalau dia sudah berteman dengan orang jahat, orang baik akan tinggalkan dia. Dia akan terjerumus. Makanya mencari teman, mendidik anak, mencari teman harus lihat temannya siapa. Kalau dia bermoral baik, silakan. Kalau dia bermoral jahat, ya. Kalau ada makan minum, wah teman. Kalau ada kesusahan, hilang semua. Ini harus diingatkan. Kejadian banyak. Namanya jiwunyuk penyu.
Kelima, hubungan ini adalah prinsip kita bersosialisasi dalam masyarakat. Jika tidak berperan semestinya dalam kelima hubungan ini, susah bagi kita untuk hidup harmonis. Kelima hubungan ini adalah kodrat alam, tidak akan lapuk dimakan waktu dan teruji dari zaman ke zaman. Ya ulun itu paling harus dipegang teguh, baik dalam keluarga, dalam bersaudara maupun bermasyarakat.